Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, kita bertemu kembali di sesi berikutnya untuk kompetensi dasar yang kedua, yakni menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sahabat matematik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai sifat operasi, yakni dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, ditambah bonusnya yakni operasi di dalam kurung, yang mana kita telah pelajari prioritas pengerjaan, berbagai macam soalnya, berbagai macam operasi, mana dahulu yang lebih diutamakan untuk dikerjakan. Di sesi kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan membahas yakni tentang melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi yang telah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yuk kita lanjut materinya. Nah, sahabat matematik sekalian, operasi campuran bilangan bulat yakni kita akan latihan soal di sini. Yang pertama, sebelum pengerjaannya, kita ingat kembali prioritas pengerjaan untuk kasus-kasus penggunaan operasi bilangan bulat. Yang pertama, kita ingat kembali jika kita memiliki tanda kurung, operasi di dalam tanda kurung, maka itu yang akan kita prioritaskan pertama. Kita kerjakan pertama kali, baru kemudian nanti ada kali atau bagi, dan juga ada tambah atau kurang. Kurangnya tidak ikutin ya, kurang tanda negatif. Nah, dari beberapa operasi ini nanti kita bisa temukan di latihan soal bagaimana aplikasinya, sehingga nanti tidak monoton pada kali atau bagi atau jumlah atau kurang saja, tapi nanti ada operasi kurung yang bisa dipadukan. Nah, nanti kita lihat di latihan soal. Yuk kita lanjut. Baik, sahabat matematik sekalian, kita punya sholat bilangan bulat. Sholat itu soal latihan ya, soal latihan bilangan bulat. Nah, yang pertama kita punya hasil dari dalam kurung negatif 18 ditambah 30 tutup kurung dibagi dalam kurung negatif 3 negatif 1, dikurang 1. Hasilnya adalah berapa? Nah, sahabat matematik, di sini kita temukan contoh penggunaan operasi di dalam kurung. Maka sesuai dengan prioritas tadi, ini nanti akan kita kerjakan yang pertama, kemudian ini nanti akan kita kerjakan yang kedua, baru yang ketiga, yakni operasi pembagian. Ini yang ketiga. Baik, kita akan lanjutkan hasilnya. Kita tulis ulang soalnya ya. Negatif 18 ditambah 30 dibagi dengan negatif 3 dikurang 1. Nah, sahabat matematik sekalian, di pertemuan sebelumnya, di sifat penjumlahan, kita punya bahwasanya di sifat penjumlahan itu bisa menggunakan, karena ini pakai kurung ya, kita selesaikan yang ini dulu, yang pertama. Ada sifat yakni ini tentang komutatif. Nah, kita bisa pakai di sini sifat komutatif dasarnya ya. Sehingga sebenarnya bisa ditulis menjadi 30 karena plus 30 plus tidak usah ditulis dikurang 18. Nah, seperti ini. Kemudian di kurung yang kedua, kita juga bisa merubahnya dalam kurungnya, begitu menjadi dalam kurung negatif 3 ditambah 1. Nah, ada sifat ini yang kemarin. Nah, misalnya seperti itu, jika tidak bingung. Nah, ini opsi pertama.
Sehingga kita tulis 30 dikurangi 18 ada 12 hasilnya. Kemudian dibagi negatif 3 ditambah 1 4 berarti negatif 4. Nah, sobat matematik di sini tinggal operasi pembagian. Nah, 12 dibagi negatif 4, kita ingat kalau positif dibagi dengan negatif, beda tanda, maka hasilnya yakni berupa bilangan negatif 3. Negatif 3. Nah, ini salah satu kalau kita pakai aplikasi dari sifat operasi sebelumnya yang kita pelajari. Dalam kasus lain, kita bisa juga misalnya menggunakan kontekstual. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang sering dipakai itu apa namanya hutang gitu ya. Hutang 18 dibayar 30, maka besaran pembayarannya, maka sisanya adalah uangnya misalnya. Kalau pembayaran pakai uang 12 gitu ya. Utang 3, utang lagi 1, berarti utangnya nambah banyak jadi 4 berupa utang. Boleh seperti itu. Sesuai dengan pilihan masing-masing ya, dianggap mudah yang mana. Nah, ini urutannya baru yang ini karena penggunaan kurung seperti itu. Baik, semoga bisa diterima sahabat matematik. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, di contoh kasus yang kedua, sahabat matematik dihadapkan pada beberapa operasi ya, ini sudah dituliskan. Min 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurang dalam kurung negatif 3 kali 3. Maka sebagaimana prinsip pengerjaan prioritas tadi, kita punya mana yang didahulukan. Nah, ini sama-sama kayak tadi ya, mungkin di sesi yang pertama. Soal yang pertama, ini sama-sama ada kurungnya, mana yang didahulukan. Maka dalam kaidah pengerjaan itu biasanya dikerjakan dari yang paling kiri dulu. Maka ini yang kita kerjakan pertama, kita kerjakan kedua, nah, nanti baru operasi yang ini, operasi penjumlahan, kita kerjakan yang ketiga, baru pengurangan operasi yang 4. Atau sebenarnya 1 dan 2 bisa dikerjakan serentak, kemudian 3 dan 4 juga serentak. Yang tidak boleh ini didudukan, itu yang tidak boleh. Baik, kita lanjut ya. Di sini kita punya negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2. Kemudian dikurang dalam kurung negatif 3 dikali 3. Nah, sobat matematik, kita kerjakan serentak saja ya, yang dulu, dua yang dulu. Nah, ini tetap negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 ada 3, hasilnya dikurang negatif 3 kali 3, karena ini beda tanda, satunya negatif, satunya positif, maka hasilnya negatif. Biar aman kita gunakan kurung. Nah, sobat matematik sekalian, sebelum kita mengoperasikan operasi yang ketiga dan 4, penjumlahan dan pengurangan, di sini sobat matematik bisa cermati kita punya dua tanda yang berdekatan. Operasi pengurangan dan negatif, tanda negatif. Nah, karena sama-sama tandanya negatif, satunya operasi, satunya tanda bilangan, maka negatif ketemu negatif bisa dijadikan satu tanda positif. Nah, sehingga kita bisa merubahnya menjadi negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Nah, di sini sahabat matematik bisa pakai asosiatif ya. Kita kerjakan dulu misalnya yang ini boleh. Atau sahabat matematik mau menggunakan negatif 6 ditambah 3 ditambah 9, yang belakang dulu dikerjakan juga boleh. Hasilnya nanti sama karena dia selevel ya, levelnya sama penjumlahan dan pengurangan. Kalau pakai ini, sahabat matematik bisa memanfaatkan misalnya utang 6 ditambah dibayar 3, jadinya kan masih min 3, atau pakai sifat komutatif plus 3 dikurang 6 ditambah 9 juga boleh. Setelah sahabat matematik, ini min 6 ditambah hasilnya 12. Berarti di sini min 3 ditambah 9. Nah, di sini jawabannya
min 6 ditambah 12 ya, kita tulis biar rapi, tarik. Kalau sama-sama pakai komutatif bisa dibalik begini, yang sini juga dibalik begini, nah hasilnya sama-sama 6. Nah, seperti itu sahabat matematik, cara mengerjakan pada bilangan bulat jika ada beberapa operasi yang tersedia, pakai kurung, pakai kali bagi, pakai penjumlahan dan pengurangan. Ini perubahannya kita tulis ya, karena di sini berlaku sifat yang disebut dengan komutatif pada penjumlahan, seperti itu. Kalau yang atas ini namanya asosiatif, sifat operasinya. Oke, itu sobat matematik 2 contoh soal. Di pertemuan berikutnya nanti kita bisa persiapan untuk membahas yang kedua, yakni operasi campuran pada bilangan pecahan. Insya Allah itu di sesi kali ini semoga bermanfaat. Nanti bisa latihan yang lainnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.